Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana seandainya jika ketika saudara datang beribadah, datang kebaktian, ibadah di gereja, lalu mohon maaf jika misalnya pakaian yang saudara kenakan, baju, rok ataupun celana, pakaian yang saudara kenakan ini punya dua buah saku, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan katakanlah begini, pada bahagian saku sebelah kanan, saudara menyimpan selembar uang 2.000, lalu pada bahagian saku sebelah kiri, saudara menyimpan selembar uang 5.000. Ketika sampai kepada prosesi persembahan pada kebaktian atau pada ibadah, saudara ambil kolekte yang mana? Dari saku sebelah kanan atau sebelah kiri? Jadi apapun yang saudara persembahkan, semua itu turut dipengaruhi oleh kekhawatiran ataukah kepercayaan yang saudara miliki kepada Tuhan. Jadi kalau ketika pikiran kita diliputi oleh kekhawatiran yang lebih besar, pastinya kita akan lebih memilih untuk memberi persembahan uang yang 2.000, yang 5.000 kita simpan untuk persediaan kebutuhan kita. Tapi kalau saudara percaya sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan, saya yakin saudara pasti akan memilih lembaran uang 5.000 untuk diberikan sebagai persembahan. Bapak Ibu saudara-saudari, merenungi akan perenungan firman Tuhan kita tentang dalam tema setia melayani di tengah kesukaran, saya punya bahagian kisah cerita yang lain tentang kekhawatiran juga sebenarnya. Nanti sebentar kita lihat apa hubungannya dengan tema pemberitaan kita pagi ini. Jadi pada satu zaman, diperkirakan tahun 131 sampai 63 Masehi di sebuah negeri. Negeri itu bernama Pontus. Ada seorang penguasa namanya Mitrades. Orang ini sangat tidak disukai dan menjadi musuh dari orang-orang di kerajaan Romawi waktu itu. Memang tidak disampaikan apa yang menyebabkan sehingga Mitrades ini kemudian tidak disukai oleh orang-orang Romawi. Tapi yang jelas bahwa ia sangat tidak disukai. Dan karena tidak disukai, Mitrades berpikir begini, bahwa suatu saat pasti baik cepat ataupun lambat ia pasti akan dikejar-kejar untuk dibunuh, ditumpas habis. Dan karena itu Mitrades berpikir karena orang-orang Romawi tidak suka dengan dia, pasti suatu saat ia akan dibunuh dengan cara diracuni sampai kemudian ia mati. Jadi karena kekhawatiran dan ketakutannya pada saat dimana ia akan dikejar-kejar, dibunuh, diracuni sampai mati, maka Mitrades mencoba dan terus berupaya untuk kemudian mengebalkan dirinya dari cara pembunuhan, yakni diracuni itu. Jadi Mitrades, yang dilakukan oleh Mitrades ini adalah tiap-tiap waktu, 1 minggu atau 1 bulan sekali, dia mencoba sedikit demi sedikit mengkonsumsi jenis-jenis racun yang ada. Jadi kalau dia konsumsinya, misalnya bulan ini 1 gelas, dia tidak mati. Bulan depan dia kasih naik lagi dosisnya menjadi 1,5 gelas. Kalau tidak mati dia coba lagi, dia ganti jenis racun yang lain, dia kasih naik dia pun dosis. Sampai pada akhirnya dirinya kemudian menjadi kebal terhadap racun. Tapi ini cerita saja ya, bukan untuk kita teladani ya. Jangan saudara-saudari tiru contoh ini. Suatu waktu ketika orang-orang dari negerinya Pontus berperang melawan tentara Romawi, orang-orang dari negeri Pontus ini mengalami kekalahan. Dan karena itu Mitrades sebagai orang yang tidak disukai oleh orang-orang Romawi, dia merasa amat sangat malu. Harga dirinya begitu jatuh. Dan karena itu dia merasa bahwa ia tidak lagi pantas untuk hidup.
daripada hidup pikul malu, bagi Mitrades mendingan dia bunuh diri. Karena itu suatu waktu dia ingin bunuh diri dengan cara meracuni dirinya sendiri. Tapi karena di waktu-waktu sebelumnya dia selalu berusaha untuk mengkonsumsi racun dengan jenis racun yang berbeda-beda, dengan dosis yang semakin dia naikkan, akhirnya Mitrades ini menjadi orang yang sangat kebal terhadap racun. Dia kali ini sungguh-sungguh ingin bunuh diri, minum racun. Tapi setelah dia minum racun, dia tidak mati-mati. Tapi malunya menjadi bertambah. Harga dirinya dia rasa semakin tidak ada lagi. Dan karena itu dia semakin berusaha untuk bunuh diri. Pada suatu waktu, pada akhirnya dia menyuruh prajuritnya, bawahannya, untuk kemudian membunuh mati si Mitrades ini. Dengan cara ditusuk, ditikam menggunakan sebuah pedang. Dan akhirnya Mitrades ini mati. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi karena kekhawatiran yang dimiliki oleh Mitrades, karena itu baginya, ia punya pikiran dan bahkan juga pemahaman bahwa ia tidak lagi hidup dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Yang dipikirkannya karena kekhawatirannya adalah bagaimana caranya agar dia cepat mati sudah. Jadi memang demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau dalam hidup kita, pikiran kita, segala gaya hidup kita senantiasa diliputi oleh kekhawatiran yang jauh lebih besar, biasanya malah mengakibatkan kepercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan itu menjadi berkurang begitu. Jadi bukan berarti hidup itu tidak perlu khawatir. Kita semua berhadapan dengan banyak persoalan, tapi banyak berdoa sehingga kekhawatiran itu jangan menguasai pikiran kita, lalu kita berpikir bahwa Tuhan tidak sayang kita. Pada akhirnya yang kita pikirkan itu, yang kita cari dan yang kita kerjakan itu hanyalah mengakhiri hidup kita saja. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau pada bacaan yang kita baca pagi ini, kalau kita simak baik-baik, Rasul Paulus ini bukannya hidup tanpa persoalan. Memang dia tidak bikin persoalan. Tapi dari kisah yang kita baca di sepanjang kisah Korintus ini, jemaat di Korintus ini, kita berhadapan dan kita tahu bahwa ternyata Rasul Paulus juga menghadapi banyak kesukaran dalam hidup ini, banyak persoalan juga dalam hidup ini. Tapi ia tidak putus asa, meskipun ia menghadapi banyak persoalan. Karena itu Paulus bilang begini, bagi saya hidup itu, kalau saya masih diberi hidup oleh Tuhan, bagi saya hidup itu adalah bekerja, memberi buah. Bagi saya hidup itu adalah Kristus. Tapi bagi saya juga mati adalah sebuah keuntungan. Paulus mengatakan hal ini berangkat dari pengalaman kehidupan imannya, bahwa selama hidup bagi Paulus hidup itu adalah kasih karunia anugerah yang dari Tuhan. Karena itu ia akan mempergunakan waktu hidup ini sebaik mungkin untuk melayani dan mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika dia mati pun bagi Paulus kematian itu bukan sesuatu yang membawa sial bagi dia. Tapi bagi Paulus sebaliknya, kematian itu sebuah keuntungan. Karena waktu hidup ini telah ia pergunakan sebaik mungkin untuk taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita simak dengan baik surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, sebenarnya ada 4 bibit masalah yang kemudian timbul dan terjadi dalam persekutuan jemaat di Korintus. Dan kalau bibit masalah ini tidak diperhatikan dengan baik, tidak dicegah atau bahkan juga kemudian disirnakan, dihilangkan dari gaya atau kebiasaan kehidupan jemaat di Korintus, maka bisa jadi bibit ini kemudian menjadi bertumbuh dan bahkan berkembang menjadi banyak,
menyebabkan jemaat ini hidup dalam persekutuan gereja yang tidak sehat. Jadi ada 4 masalah yang timbul dan ada dalam jemaat di Korintus. Masalah-masalah itu adalah yang pertama, Rasul Paulus berbicara dalam pertama Korintus 12 itu tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Jadi Kristus sebagai kepala dari gereja, kepala dari tubuh, dan kita semua dan jemaat di Korintus juga adalah bahagian dari anggota tubuh Kristus. Jadi kenapa Rasul Paulus berbicara tentang banyak anggota tetapi satu tubuh? Jadi ternyata di jemaat di Korintus itu timbul sebuah hubungan persekutuan yang rusak. Mereka duduk bersama, hari-hari mereka bersama, beribadah bersama, tetapi ternyata hubungan mereka sangat tidak baik. Mereka marah dalam keadaan saling mendiamkan satu terhadap yang lain. Mereka bisa beribadah dalam gedung gereja bersama, tetapi ternyata mereka sebenarnya baku marah begitu. Saya yakin kita semua yang duduk dalam kebaktian saat ini tidak berlaku demikian ya. Tidak marah dalam diam, duduk sama-sama, tapi baku bicara begitu. Jadi semoga hubungan kita baik-baik saja. Jemaat di Korintus mereka duduk bersama tetapi hubungan mereka tidak baik. Ketika ada di pengadilan mereka saling menuduh, melontarkan kata-kata tuduhan satu terhadap yang lain. Mereka saling menjatuhkan. Mereka hidup dalam persaingan yang tidak henti-hentinya. Sudah begitu lagi ketika Rasul Paulus memberi kesempatan kepada jemaat di Korintus untuk menyatakan bantuan kasih mereka untuk pembangunan jemaat di Yerusalem, jemaat di Korintus ini memberinya dengan setengah hati mereka saja. Jadi sungguh amat menyedihkan kehidupan persekutuan ibadah mereka di Korintus itu. Masalah yang kedua adalah yang tercatat dalam pertama Korintus pasal 5 itu. Di situ Bapak Ibu bisa membaca tentang dosa dalam jemaat. Jadi jemaat itu beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari mereka melakukan percabulan. Mereka hidup dalam kehidupan mengalami pelanggaran kehidupan seksual satu terhadap yang lain. Bahkan mereka yang beribadah ini tiap-tiap hari, mereka memiliki lebih dari satu istri ataupun satu suami, lebih dari satu. Jadi satu wanita bisa memiliki suami lebih dari satu. Begitu juga sebaliknya. Jadi mereka hidup dengan amat sangat bebas. Mereka menyalahgunakan kebebasan yang ada pada diri mereka. Mereka hidup dalam rupa-rupa bentuk percabulan. Lalu dosa yang ketiga adalah bahwa jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang sangat tidak menghormati kehidupan beribadah mereka di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka tidak menghormati? Sebab bahwa mereka menyembah Allah yang hidup. Tetapi di sisi lain, pada sebagian orang yang memberi persembahan mereka kepada berhala, orang-orang yang beribadah kepada Allah yang hidup ini pergi dan makan kasih habis ini makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala itu. Dan Tuhan paling tidak suka hal demikian ya. 10 hukum itu kan Tuhan melarang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, seperti itu. Jangan membuat apapun, patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Apalagi makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala yang tidak hidup itu. Itu paling dibenci oleh Tuhan. Dan ternyata hal yang paling dibenci oleh Tuhan itu dilakukan oleh jemaat Korintus. Lalu juga ada dosa atau bahkan juga kesalahan jemaat di Korintus yang keempat itu adalah mereka meragukan kewibawaannya Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Mereka pikir Rasul Paulus ini hamba palsu begitu, bukan datang dari Tuhan sebenarnya. Dia hanya omong nama Tuhan tapi ternyata dia bukan datang dari Tuhan. Mereka meragukan kewibawaan dan keaslian Rasul Paulus sebagai benar-benar seorang hamba Tuhan. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun jemaat Korintus ini hidup dalam dosa seperti itu,
meskipun Rasul Paulus ini mengalami penolakan karena diragukan sebagai seorang hamba Tuhan yang benar, yang benar-benar datang dari Tuhan, tapi Rasul Paulus ini bukan jenis orang yang cepat putus asa menghadapi persoalan. Ia tidak kemudian membiarkan pikiran dan hidupnya diliputi oleh kekhawatiran karena persoalan-persoalan itu. Jadi meskipun karena berbagai masalah yang dihadapi oleh Paulus, tetapi Paulus tidak membiarkan kemudian emosional yang tidak terkendali mengendalikan hati dan pikirannya. Sebaliknya, ia tidak lepas tangan. Ia justru bersabar, ia tetap hidup dengan sikap murah hati, mendoakan dan juga dengan setia menasihati jemaat di Korintus. Jadi ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus dalam pasal 6, jadi ceritanya Paulus tidak ada bersama-sama dengan jemaat di Korintus waktu itu. Paulus ada di Makedonia, di tempat lain. Tapi meskipun demikian ketika Paulus mendengar tentang kehidupan jemaat di Korintus, ia merasa kasihan, ia merasa tergugah hati. Ia kemudian tetap menulis sebuah nasihat yang memperingatkan jemaat tentang kehendak Tuhan dan bagaimana mereka harus hidup. Jadi Paulus menulis nasihatnya kepada jemaat di Korintus ini dengan memulai dan menekankan sebuah kesaksian yang kita baca dalam pasal 6 ayat 1 itu. Paulus menekankan begini, saudara-saudara, kita hidup karena kasih karunia Allah. Kita semua ini menikmati hidup dan hidup kita berlangsung hanya karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi kenapa Rasul Paulus memulai dengan kalimat seperti ini? Jadi Paulus hendak menekankan kepada jemaat bahwa saudara-saudara, hidup ini hanya sementara saja kita miliki. Hidup ini hanya sementara untuk kita nikmati. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan hidup ini untuk melakukan kebaikan. Melayani meskipun kita harus berhadapan dengan banyak kesukaran. Rasul Paulus pun ketika melayani dia berhadapan dengan kesukaran. Kewibawaannya sebagai seorang rasul, benar-benar rasul, perutusan yang dari Tuhan, diragukan oleh jemaat. Jadi Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau waktu itu Paulus sebagai seorang rasul dari Tuhan tetapi kerasulannya diragukan, itu artinya bahwa ketika dia berbicara bisa jadi jemaat banyak yang keberatan lalu berupaya untuk meninggalkan gereja, tidak mau dengar apa yang ia sampaikan atau bahkan tidak mau percaya kepada Allah dan lain sebagainya. Meskipun ada banyak penolakan, ada banyak kesukaran yang dihadapi oleh Rasul Paulus, tapi ia tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada dia. Di setiap kesempatan yang ia dapat, ia selalu tulis surat menasihati jemaat untuk senantiasa memperhatikan kehendak Allah. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat harus senantiasa mau hidup untuk mengalami perubahan. Jadi Rasul Paulus menekankan tentang waktu yang sementara. Dengan begitu Rasul Paulus memberi nasihat tegas kepada jemaat agar mereka memiliki perubahan hidup. Dalam hidup ini ketika kita ikut Tuhan, kita mesti mau untuk mengalami perubahan hidup. Jangan hidup begitu-begitu saja dari dulu. Kalau dulunya ketika memang kita orang Kristen dari kecil, tapi menjadi pengikut Tuhan itu terjadi melalui juga kesadaran kita dan kesungguhan kita. Jadi yang dinasihati oleh Rasul Paulus adalah kita harus sungguh-sungguh memiliki kesadaran itu. Jadi kalau dulu kita beribadah, kalau di dalam liturgi kebaktian itu ada lagu-lagu, baiklah kita upayakan untuk menyanyi toh. Jangan kita kasih tinggal orang lain menyanyi, kita diam saja dari awal sampai akhir. Kan mulut kita harus kita buka, bicara, bersuara untuk memuji Tuhan kita. Karena firman Tuhan bilang kalau manusia mau puji Tuhan lain, nanti Tuhan buat ini kayu batu yang bangun puji sang Dia begitu. Jadi kita tidak mau kan dipermalukan. Pakailah mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Lalu juga bahwa
Jika dulunya kita beribadah, kita hanya ikut-ikutan orang begitu. Sekarang baiklah kita bersungguh-sungguh untuk menekuni pengajaran yang dari Tuhan, kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Jadi Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus ini bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi juga teladan hidupnya. Jadi apa yang Rasul Paulus lakukan? Yang Rasul Paulus lakukan adalah dia berupaya menjaga sikap hidupnya supaya dia bisa dipercaya dan pemberitaan Injil yang disampaikan tidak diragukan oleh jemaat. Jadi Rasul Paulus berupaya untuk mensejajarkan, menselaraskan apa yang ia sampaikan dan apa yang ia lakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari begitu. Memang ini tidak mudah bagi Rasul Paulus, tapi ia berusaha supaya pemberitaannya tidak dicela. Jangan sampai ada bahasa yang bilang begini, dia omong lain nanti dia bikin lain begitu. Jadi karena itu Paulus berupaya untuk mensejajarkan apa yang ia katakan dengan apa yang ia perbuat. Jadi begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita bersaksi tentang Tuhan, dan tugas untuk bersaksi tentang Tuhan ini bukan hanya tugas pendeta, para majelis, tapi semua kita yang ikut Tuhan pikul salib. Kita punya kewajiban dan tugas untuk memberitakan kepada segala makhluk di dunia ini tentang siapa Tuhan. Jadi karena itu kita mesti berupaya berhati-hati terhadap apa yang kita katakan sehingga dia selaras dengan apa yang kita perbuat, seperti itu. Dan karena itu ketika kita salah langkah, mesti juga senantiasa bersedia memberi diri untuk mendengarkan nasihat dan teguran. Ini penting, supaya apa yang kita sampaikan dia selaras, dia jalan baik, sejajar dengan apa yang kita sampaikan, sehingga tidak menimbulkan batu sandungan bagi orang lain. Jadi orang lain akan percaya apa yang kita sampaikan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang coba disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah menegaskan kepada mereka tentang posisi diri mereka sebagai pengikut Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah, bahwa mereka harus senantiasa memberi diri mereka sebagai cerminan dari Injil Allah. Dan karena itu yang harus dilakukan oleh jemaat adalah ketika mereka ikut Tuhan, mereka harus bersedia dan tidak usah takut untuk berhadapan dan menanggung kesukaran dan penderitaan dalam hidup ini. Jadi Paulus sendiri telah bersaksi dengan kehidupannya. Ketika ia mengalami banyak kesukaran, ia tidak bersungut-sungut. Ia senantiasa dihina, dituduh, diolok, bahkan juga ditolak. Tapi Paulus tidak bersungut-sungut, ia tidak mundur dari pelayanannya. Ia tetap bersabar dan melakukan banyak kebaikan. Ini paling penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Biasanya dalam hidup ini ketika kita melakukan kebaikan lalu orang tidak terima baik, orang justru mengolok-olok, mencemooh kebaikan yang kita lakukan, biasanya kita malah mundur diri begitu. Kita lepas tangan dan kita lari hilang. Justru kita menjadi lagi orang-orang mantan orang baik begitu. Kita lebih suka jadi orang jahat. Tapi Paulus sebaliknya, yang Paulus mau juga begitu, yakni bahwa dalam hidup ini kesukaran apapun yang kita hadapi, mari kita tetap setia untuk melayani Tuhan dengan melakukan kebaikan dan tidak mundur dari kebaikan itu. Jadi karena itu yang dilakukan oleh Paulus adalah dia tetap konsisten untuk memuji nama Tuhan. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 6, bacaan kita ayat 6 dan 7. Justru dalam kesukaran yang Paulus hadapi, yang dilakukannya adalah ia berpuasa, ia berdoa, ia beribadah, ia berpuasa, ia sabar, ia murah hati dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab Paulus percaya kepada Allah. Meskipun sekarang ia harus mengalami penderitaan, tapi ia percaya bahwa penderitaan yang sekarang ia alami akan diberkati oleh Tuhan dan mendatangkan berkat bagi Paulus sendiri dan juga bagi orang lain. Makanya dalam 2 Korintus 6 ayat 10 itu Paulus bilang, meskipun saya menjadi orang yang tak bermilik, tetapi dengan begitu membuat orang lain menjadi dapat memiliki segala sesuatu, seperti itu.
Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari hubungan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada kita sekalian di zaman sekarang ini sehubungan dengan tema kita, setia melayani di tengah-tengah kesukaran. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang saya catat. Jadi yang pertama seperti penekanan Rasul Paulus, kita semua mesti menyadari bahwa semua yang kita terima dan kita nikmati dalam hidup ini adalah datang karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi semua yang kita nikmati, kebaikan, keberuntungan yang kita nikmati, tanggung jawab kerja, dan lain sebagainya, semua itu ada karena kasih karunia Allah, bukan karena kepintaran atau bahkan juga kehidupan rohani kita yang sangat baik. Kalau kita mau bicara tentang kepintaran kita begitu amat sangat terbatas. Kehidupan rohani kita semua ini orang berdosa. Kita sering kali di setiap kesempatan banyak melakukan dosa. Tapi kita diberi hidup umur panjang oleh Tuhan karena kasih karunia, kemurahan hati Allah. Jadi karena Allah sudah sangat bermurah hati kepada kita, maka baiklah kita juga memberi diri kita untuk setia melakukan kebenaran seperti apa yang Allah inginkan, Allah perintahkan kepada kita. Kalau misalnya ada godaan, misalnya ada penolakan, ada kebencian yang kemudian menggoda kita untuk berhenti melakukan kebaikan dan pindah melakukan perkara yang jahat, jangan tergoda, tetap melakukan kebaikan dan kebenaran. Kita percaya bahwa pada setiap pelayanan yang baik, pada setiap tindakan dan karya yang baik, Allah memberkati karya itu sehingga menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Banyak orang yang akan diberkati dengan kebaikan itu. Karena itu dalam setiap persoalan dalam hidup ini jangan pernah berhenti dan bahkan jangan pernah gagal untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Saya kasih contoh ya, misalnya kalau saudara jalan di tengah jalan, lalu sebenarnya sudah ada aturan yang dibuat, misalnya tentang bagaimana mengatur kehidupan yang tertib dan aman dalam perkara berlalu lintas misalnya. Misalnya kan karena perkara mengatur kehidupan yang tertib berlalu lintas, ada lampu merah yang senantiasa saya ingatkan bagi kita, ditaruh di jalan-jalan itu. Terkadang ada banyak godaan menggoda kita, entah terlambat, atau karena keperluan penting lainnya, biasanya kita mengabaikan fungsi dari lampu merah yang ada. Biasa kita jalan tembus saja lampu merah. Nah ini baik kalau kita tembus, aman, dan bahkan juga orang lain tidak kita bawa dalam bahaya. Tapi bagaimana kalau kita mencelakakan orang lain, bahkan diri kita juga kemudian menjadi celaka, mengalami kecelakaan. Jadi karena itu jangan berhenti untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan yang baik. Untuk kepentingan bersama yang baik. Kita percaya dalam karya kebaikan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita sekalian. Karena itu peliharalah karya-karya penuh kebaikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang terakhir, kesukaran dalam hidup ini tidak bisa kita hindari. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan bertemu dengan banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesukaran. Kecuali kalau kita sudah hidup di sorga ya, kita hidup tanpa kesukaran. Tapi selama kita hidup di dunia, akan ada banyak kesukaran yang dilakukan. Tapi upayakan bukan kita yang bikin kesukaran. Tapi jika kita harus mengalami kesukaran pun, jangan takut menghadapi kesukaran itu. Seperti halnya Paulus, mari bersabar, mari berdoa, mari beribadah, mari berpuasa, mari tetap mengelola hati untuk senantiasa memiliki kemurahan hati. Kesukaran itu adalah sebuah proses yang baik untuk selain mendewasakan iman kita, tetapi menjaga pemurnian iman percaya kita kepada Tuhan. Lalu juga memberi bagi kita pemulihan. Kesukaran itu baik, supaya kita senantiasa bergantung kepada pertolongan Tuhan. Karena itu ketika kita mengalami kesukaran, mari tetap setia untuk melakukan kebaikan. Dan mari tetap percaya kepada apa yang menjadi pertolongan Tuhan. Tetap beribadah, karena ibadah itu baik, penting untuk memberi kita kekuatan dalam menghadapi berbagai kesukaran.
Karena itu saudara-saudari, baik dari hari ini dan seterusnya, jika kita menghadapi kesukaran, jangan putus asa. Mari tetap berdoa. Tuhan juga sudah pernah melewati jalan kesukaran itu. Ia melewati, ia menjalaninya supaya memberi kita pemulihan dari dosa-dosa kita. Memang kesukaran itu adalah sesuatu jalan yang penuh kesakitan untuk kita alami. Tapi percayalah, semua yang sakit tidak selalu menjadi buruk bagi kita, justru memberi pemulihan bagi kita. Karena itu beribadah dan bersyukurlah, tetap bersabar, percaya kepada pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kita jika kita setia dalam melakukan kebaikan. Selamat melayani, selamat memperteguh iman percaya kita meskipun ada banyak kesukaran yang harus kita hadapi ketika kita setia melakukan karya kebaikan. Tuhan memberkati kita. Amin.